Perjalanan pendidikan nasional Indonesia merupakan kisah panjang perjuangan dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari masa prakemerdekaan hingga era reformasi pendidikan, banyak perubahan signifikan yang terjadi dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di tanah air. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai dalam bidang pendidikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya adalah Dewi Susanti Purba, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu praktik kemerdekaan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu penggunaan model-model pendidikan yang dapat membantu melepaskan peserta didik dari belenggu tersebut. Ketiga adalah model pendidikan yang dapat digunakan untuk melepaskan peserta didik dari belenggu tersebut. Praktik pendidikan yang saat ini membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, dikarenakan dengan perubahan kurikulum secara terus-menerus. Perubahan kurikulum pasti sangat berdampak kepada peserta didik maupun pendidik. Jadi, perubahan kurikulum sangat berpengaruh dalam hal ini. Selain itu, butuh waktu yang tidak singkat untuk kembali mempelajari kurikulum terbaru ini. Pendidik dan peserta didik harus beradaptasi kembali dengan kurikulum yang baru. Faktor yang kedua yaitu fasilitas belajar yang tidak memadai. Ketika fasilitas belajar yang tidak memadai, bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik? Justru fasilitas yang baik itu didapatkan oleh sekolah-sekolah yang ada di kota. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di desa ataupun di daerah terpencil? Justru dalam hal ini, gurulah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan fasilitas-fasilitas yang sederhana namun dapat menarik dan membuat proses pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Faktor yang ketiga yaitu masih banyaknya guru melakukan asesmen menggunakan penilaian tertulis saja dan mengabaikan aspek lainnya seperti keterampilan siswa, kreativitas siswa, serta penilaian dari sikap siswa. Yang keempat yaitu metode pembelajaran yang tidak menarik. Guru selalu menuntut siswa untuk aktif dan semangat dalam pembelajaran. Namun guru terkadang tidak menyadari bahwasanya metode pembelajaran yang dia bawakan itu sangat monoton. Bagaimana proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik jika guru pun tidak memiliki kreativitas dan inovatif dalam membuat pembelajaran? Jadi dalam hal ini, guru juga harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang baik dan menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Selanjutnya kita akan bahas model-model pendidikan seperti apa yang dapat melepaskan belenggu untuk memerdekakan peserta didik. Yang pertama adalah model pendidikan yang mengarah kepada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, kita bisa pakai model problem-based learning, project-based learning, inquiry, and discovery learning. Dalam penggunaan model pembelajaran tersebut, siswa diberikan kebebasan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, dalam pemecahan masalah, serta menemukan sendiri jawaban dari sebuah pertanyaan yang dia tidak tahu. Dalam hal ini, guru juga berperan sebagai fasilitator, di mana jika siswa memiliki pertanyaan dan butuh arahan, guru dengan siap sedia menjelaskan dan memberikan arahan sesuai dengan pertanyaan dan hal yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Adapun model pendidikan yang dapat saya tawarkan untuk melepaskan belenggu serta memerdekakan peserta didik, yaitu peserta didik tidak dipaksa untuk memahami serta menghafal semua materi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang minatnya di bagian
hitung-hitungan ataupun numerasi, ada peserta didik yang bidangnya memang di literasi, atau memang ada yang keduanya, atau memang bahkan ada yang tidak keduanya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Yang penting, hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik adalah memiliki jiwa seperti profil pelajar Pancasila. Baik teman-teman, demikian hasil pemaparan saya pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya bahas dan apa yang sudah teman-teman dengarkan dapat berguna bagi kita ke depannya. Saya mohon maaf juga apabila ada perkataan saya yang kurang tepat atau menyakiti hati teman-teman sekalian. So, see you on the next video. Bye-bye.